Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, keluarga besar Raja Wali Nusantara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, kami tim Raja Wali Nusantara akan menyajikan tentang analisa perekonomian. Karena perekonomian ini sebagai tonggak kehidupan manusia. Kemudian analisa perekonomian ini menggunakan standar SI, yaitu standar spiritual, dan intelektual. Kita bedakan dengan kajian tentang Quran, tafsir Quran, kajian tentang religi, maka kalau itu standarnya adalah spiritual, religi, intelektual. Tapi karena ini kaitan dengan ekonomi, maka kita punya standar SI, standarnya spiritual, intelektual. Atau intelektual spiritual. Intelektual maknanya adalah yaitu basic ekonomi, catatan-catatan ekonomi satu negara. Kemudian kita carikan solusi secara spiritual untuk ke depan menjadi kenyamanan yang lebih baik lagi dan merubah untuk tatanan dunia baru yang dulunya kita menggunakan standar intelijensi emosional, kemudian sekarang kita menggunakan intelijensi spiritual. Di Amerika kita memulai percaturan perekonomian di Amerika. Hari rahimakumullah, di Amerika ini kita berangkat dari PDB Amerika 2023 itu sebesar 27.360 triliun US. Jadi 27.360 triliun US ini PDB, produk domestik bruto, untuk Amerika di tahun 2023. Nah, kemudian per kapita di tahun 2023 itu 83,6 ribu US itu per kapita di 2023. Kemudian untuk saat ini The Fed atau bunga acuan Bank Sentral Amerika itu sebesar 5,5%. Inflasi untuk bulan sekarang
bulan Juni itu sudah mencapai 3,3%. Yang kemarin sebelumnya itu 8,6%. Kemudian bisa ditekan menjadi 3,3%. Utang Amerika itu sebesar 34 triliun US. Utang Amerika dibanding dengan PDB Amerika itu sekitar 160%. Jadi utang Amerika kalau dirupiahkan itu sekarang ini 510.880 triliun. Pertumbuhan ekonomi US itu sekarang di posisi 1,4. APBN saat ini Amerika 6,8 triliun. Jadi ada peningkatan besar. Pernah dulu 1,6 triliun, sekarang jadi 6,8 triliun US, atau kalau dirupiahkan itu 108.800 triliun. Dari data yang ada ini, Amerika itu negara yang punya kekayaan besar, mulai dari PDB-nya sangat besar, kemudian per kapitanya juga besar, pertumbuhannya lambat, kemudian APBN-nya juga besar dibanding negara lain. Utangnya juga besar, yaitu 510.880 triliun rupiah kalau dirupiahkan. Kalau di USD kan ada 34 triliun. Hadirin rahimakumullah. Kemudian inflasi Amerika ini masih 3,3. Kemudian inflasi ini bisa ditekan dengan adanya bunga bank atau the Fed, bunga acuan. Ada permasalahan ketika bunga ini tinggi, bunga bank itu tinggi, maka dolarnya menguat. Dolarnya menguat. Namun sektor real itu ambruk. Nah, dengan ditambah utang the Fed 5,5, diharapkan inflasi turun. Sekarang masih inflasinya 3,3. Direktur the Fed, Jerome Powell, akan memangkas suku bunga ketika inflasinya sudah menyentuh 2,9 atau berapapun 2 itu akan diturunkan. Target inflasi Amerika sebenarnya ya 0. Tapi dalam kondisi gonjang-ganjing ini targetnya 2. Kalau sudah 2, maka akan dipangkas suku bunga. Ketika dipangkas suku bunga, maka sebenarnya
Amerika akan kuat sektor yieldnya. Hadirin, jadi bunga ini, bunga bank itu adalah pengendali inflasi. Jadi kalau bunga naik itu depositonya tinggi, sektor realnya rendah. Kalau bunga turun, maka depositanya akan ditarik ke sektor real menjadi unit usaha. Tapi kalau inflasinya tinggi, ini sektor real pun juga akan ambruk. Karena apa? Nilainya kegerus, nilainya akan tergerus. Sehingga karena masih berbasis bunga, maka bagaimanapun akan masih kena inflasi. Jadi bunga ini mempengaruhi inflasinya besar. Namun juga inflasi bisa dikendalikan oleh bunga. Teori tentang bunga atau rate ini sekarang ini dalam kondisi delima. Kondisinya dilematis. Dilematisnya ketika bunga dinaikkan, suku bunga dinaikkan, itu uang masuk ke bank sebagai deposit. Memang uangnya nambah, tapi sektor real kemudian daya beli masyarakat menurun karena tidak bekerja dengan baik sektor realnya. Kalau bunganya ini diturunkan, maka sektor real akan hidup dan masyarakat akan mendapatkan pendapatan, karena sektor real imbasnya adalah ke daya beli. Ini sangat susah untuk diselesaikan. Nah kemudian karena utang Amerika itu debt ceiling-nya ditambah dengan 34 triliun. Ini sudah 160% dari PDB. Pengaruh utang ini itu akan mempengaruhi kemampuan Amerika dalam belanja konsumtif, karena APBN itu sebenarnya komposisinya adalah konsumtif dan belanja, bayar hutang. Kalau konsumtif tidak bisa dikurangi, karena konsumtif tidak bisa kurangi, mau nggak mau belanjanya yang dikurangi. Belanja dikurangi karena uangnya digunakan untuk membayar hutang. Karena belanja dikurangin, maka pertumbuhan ekonominya akan rendah. APBN Amerika sekarang ini sudah 6,8 triliun, atau kalau merupiahkan setara dengan 108.800 triliun. Hadirin rahimakumullah, karena utang ini juga menjadi beban dari APBN, maka mau tidak mau belanjanya yang harus rendah. Kalau belanja rendah, maka otomatis pertumbuhan ekonominya akan rendah juga. Akan rendah pertumbuhan ekonominya. Karena untuk pengembangan itu memerlukan belanja untuk investasi dan belanja untuk pengembangan.
Hadirin rahimakumullah. Bagaimana solusinya? Yang kita carikan solusi secara spiritual. Pertama, yang paling utama itu sebenarnya rate bunga itu harus diganti dengan share. Jadi bunga berbanding capital, rate berbanding capital, itu harus diganti dengan share berbanding hasil. Ketika Amerika nanti the Fed itu mengeluarkan kebijakan share profit dengan komposisi 60 itu funding, kemudian 40 itu user, maka akan teratasi yang namanya inflasi. Inflasi akan teratasi. Kenapa? Karena antara backup uang dan barang, uang barang itu akan lebih realistis. Jadi uang akan disesuaikan dengan barang. Hadirin rahimakumullah, karena uang fungsinya sebenarnya untuk meliquidkan barang. Kalau barang jasa itu solvent. Solvent itu barang. Uang itu liquid. Nah, orang yang punya uang itu harus untuk membeli barang. Tujuannya untuk menambahkan tambahannya uang, karena mesti akan ada profit. Nah, orang yang punya barang ini harus ditukar dengan uang, dijual untuk supaya terjadi pemenuhan kebutuhan liquidnya, dasar liquidnya. Kalau nanti the Fed itu dengan share berbanding hasil dari share profit, maka antara uang dan barang ini akan jadi balance. Kemudian kalau rate itu pengembaliannya adalah bunga ditambah modal, sementara kalau share ini pengembaliannya adalah hanya hasilnya. Nah, sementara modalnya itu tetap utuh setiap periodik, apakah 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Ketika modal dikembalikan ke funding, maka itulah selesai akadnya. Tapi selama modal itu dipakai oleh user, maka funding mendapatkan share hasilnya dari profit yang ada atau dari bagi hasil yang ada itu dengan komposisi 60 funding, 40-nya user. Dan keunggulan dari Amerika, hadirin rahimakumullah, kita juga harus mengakuin Amerika itu punya keunggulan. Karakter bangsa Amerika itu menghargai sains. Jadi penghormatan terhadap sains itu luar biasa. Kemudian indeks SDM itu juga tinggi. Jadi SDM-nya tinggi, indeksnya, kemudian amanahnya tinggi. Jadi tingkat korupsinya rendah banget. Jadi scientific itu dihormati, pegang teguh, kemudian indeks SDM-nya produktif tinggi, amanahnya tinggi. Dan data itu tidak pernah main-main dengan data. Jadi asumsi data yang dirilis oleh Amerika itu dilihat sedunia.
dan data itu validitasnya sangat tinggi sekali. Sehingga kekurangan Amerika itu hanya satu. Ketika share diterapkan untuk pengganti rate, itu akan terjadi kemakmuran yang lebih besar dan Amerika akan lebih besar lagi untuk kontribusi terhadap negara-negara lain, karena bagaimanapun Amerika adalah negara yang dijadikan tolak ukur untuk kesuksesan perekonomian dunia saat ini. Hadirin rahimakumullah, kita menggunakan data-data yang validitas tinggi dan kita juga mencari solusi spiritual, karena perbankan yang berbasis rate yang ini disponsori oleh keluarga Yahudi Rothschild ini sudah dalam posisi mentok sekarang ini. Karena apa? Antara rate dengan inflasi itu harusnya kalau rate naik inflasinya turun, itu jadi obat. Tapi nyatanya sekarang rate-nya tetap tinggi, inflasinya juga tinggi. Nah, beban utang yang memiliki nominal yang sudah ditentukan oleh funding, ini terjadi chaos. Chaosnya apa? Kalau pendapatan sebuah negara di bawah rate yang ditentukan, maka itu terjadi loss. Sementara kalau pendapatan negara itu di atas rate, itu profit. Tapi karena resesi dunia, maka tidak akan mungkin kita punya pendapatan di atas rate yang ditentukan oleh bank. Maka konsekuensinya adalah menerima loss, sehingga debt ceiling utang jadi tinggi. Karena utang tinggi, beban APBN untuk bayar utang itu akan menggerus belanja. Nah, belanja inilah yang sebenarnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka kita menjadikan catatan untuk Amerika, saudara sekalian, bahwa gantikan share untuk mengendalikan rate itu diganti dengan share dengan posisi 60-40, maka akan teratasi inflasi dan akan teratasi beban bayar hutang antara capital dengan rate yang memberatkan ini akan teratasi, karena bagiannya adalah sebanding dengan pendapatan negara itu. Mudah-mudahan ini juga bagian dari solusi kita sebagai hamba Allah. RN adalah Raja Nusantara ini menjangkau dunia. Kita sekarang lagi membicarakan Amerika. Mudah-mudahan Amerika akan terselesaikan hutangnya dengan metodologi menggantikan rate dengan share porsi 60-40, sehingga belanja APBN-nya, belanja negaranya itu untuk pengembangan lebih besar, konsumtifnya cukup, pengembangan besar, dan pembayaran hutang itu hanya hasilnya, sehingga induknya akan bisa diputarkan di tahun mendatang sesuai dengan kontrak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan, bimbingan, lindungan. Amerika yang sekarang ini lagi berat-beratnya punya hutang yang segitu besar, pembandingnya antara hutang dengan PDB-nya adalah 160%, dan kalau ini diganti dengan share maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, akan mempengaruhi belanja APBN-nya jadi lebih sehat lagi. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Ini standar
intelijensi spiritual kita gunakan untuk membedah perekonomian Amerika, dan insya Allah kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.